Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai. Teknologi adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat dihadapinya dalam kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin pesat. Ini juga berpengaruh dalam dunia hukum. Di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi juga sudah digunakan di dunia hukum untuk memecahkan suatu kasus. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu bukti. Contohnya dapat membuktikan suatu foto atau video asli atau hanya hasil edit, seperti dalam kasus artis Marcella Zilianti dan Ananda Mikola yang dituduh melakukan penyiksaan, atau kasus yang menimpa salah satu anggota DPR yang berinisial YZ yang tersebar video mesumnya dengan pedangdut yang berinisial ME. Penyadapan seringkali digunakan untuk bukti yang lebih nyata dalam hal hukum, seperti kasus yang belum lama ini menimpa lembaga-lembaga tinggi di Indonesia, kasus antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. KPK menggunakan penyadapan untuk membuktikan bahwa oknum-oknum yang terlibat bersalah, namun terjadi pro dan kontra dalam penyadapan. KPK dituduh menyalahgunakan wewenang karena telah melakukan penyadapan. Layanan transkripsi membantu lembaga penegak hukum berjalan lebih efisien, mengurangi dokumen dan membantu dalam pengumpulan informasi, termasuk membantu secara signifikan bekerja sepanjang waktu dengan kecepatan yang tak tertandingi untuk mengirimkan laporan, mengurangi dokumen dan menghilangkan jaminan simpanan. Adapun yang berkaitan dengan GPS, terutama panah GPS memungkinkan polisi untuk menembakkan anak panah pada kendaraan subjek yang akan menempel pada mobil yang melaju dalam pengejaran mobil, dan kemudian melacak mobil itu dengan teknologi GPS di dalam anak panah. Inilah yang menjadi pro dan kontranya. Penyadapan dapat membocorkan rahasia. Di sisi lain, jika tidak ada penyadapan yang dilakukan KPK, maka para penjahat koruptor dapat dengan bebas melakukan aksinya. Hal ini membuat Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo, Tifatul Sembiring mengumumkan bahwa penyadapnya hanya boleh dilakukan atas izin dari Kejaksaan Agung. Menggunakan panah GPS ini dapat membantu menghilangkan kebutuhan untuk mengejar kecepatan tinggi yang dapat membahayakan personal penegak hukum dan warga sipil yang tidak bersalah. Selanjutnya, yang berkaitan dengan penggunaan teknologi perangkat cerdas dari ponsel pintar hingga tablet, dengan pertimbangan efisiensi dan keserbagunaannya, alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan laporan insiden secara cepat dan nirkabel, mengambil foto, mengakses catatan polisi, mendapatkan informasi basis, data kejahatan negara, dan banyak lagi. Dampak positif 1. Banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. 2. Penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tangkap menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Dampak negatifnya yaitu 1. Banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke sektor pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang.